Di dunia balap, selalu ada satu kata yang paling sering dijadikan tameng ketika kekalahan datang, nasib. Hujan dianggap pengkhianat, mesin disebut pengkhianat, bahkan tikungan dituduh tidak adil. Setiap kegagalan selalu punya alasan, seolah lintasan adalah makhluk hidup yang memilih siapa yang layak menang dan siapa yang harus jatuh. Di padok, bisik-bisik itu terdengar lebih nyaring daripada suara mesin yang meraung. Media membesarkan narasi itu dengan rakus. Kamera mencari drama, bukan kebenaran. Setiap pembalap yang kalah diberi ruang untuk mengeluh, dan setiap pemenang kerap dipuja seakan keberuntungan memilihnya secara acak. Balapan tak lagi dilihat sebagai adu kemampuan, melainkan undian berkecepatan tinggi. Dan dunia tampak nyaman dengan kebohongan itu. Di sudut padok yang jauh dari sorotan, Veda Ega Pratama berdiri tanpa banyak kata. Helm masih tergenggam, sarung tangan belum dilepas. Wajahnya datar, bukan karena gugup, tapi karena ia menolak ikut larut dalam kebisingan alasan. Baginya, nasib hanyalah kata yang ditemukan oleh mereka yang belum siap menerima kenyataan. Veda menatap lintasan dari kejauhan, seolah membaca garis-garis aspal yang bagi orang lain tampak biasa. Ia tidak melihat tikungan sebagai ancaman, melainkan sebagai soal yang menunggu jawaban. Setiap meter lintasan adalah perhitungan, setiap perubahan grip adalah bahasa yang bisa dipahami jika seseorang cukup jujur pada kemampuannya sendiri. Ia pernah kalah, pernah jatuh, pernah pulang tanpa piala dan tanpa tepuk tangan. Namun tak satu pun dari kegagalan itu ia serahkan pada nasib. Setiap kesalahan disimpannya rapi di kepala, diurai pelan-pelan, lalu dijadikan senjata. Di saat yang sama, pembalap lain sibuk mengumpulkan alasan, berharap suatu hari keberuntungan berpihak. Hari itu, sebelum mesin dinyalakan, Veda tahu satu hal dengan pasti, lintasan tidak memilih siapapun. Aspal tidak peduli nama besar atau reputasi. Yang dihormatinya hanya presisi, keberanian, dan kendali penuh di batas paling tipis antara menang dan hancur. Dan batas itu adalah rumah bagi mereka yang benar-benar siap. Saat lampu start belum menyala, dunia masih sibuk memperdebatkan nasib. Tapi di dalam helmnya, Veda Ega Pratama sudah menutup semua pintu untuk alasan. Ini bukan undian, bukan kebetulan, dan bukan cerita keberuntungan. Ini adalah awal dari satu kebenaran pahit. Di lintasan ini, yang bertarung hanyalah skill, dan hanya yang terbaik yang akan bertahan. Suara mesin yang meraung di lintasan hari itu perlahan memudar, digantikan oleh gema masa lalu yang kembali menghantam ingatan Veda. Ia ingat betul saat pertama kali menyadari bahwa balapan bukan tentang siapa yang paling berani menekan gas, melainkan siapa yang paling mampu memahami lintasan. Di sanalah segalanya bermula, bukan dari kemenangan, tapi dari kekalahan yang terlalu jujur untuk disangkal. Veda kecil bukan pembalap yang langsung bersinar. Ia sering tertinggal, sering salah membaca tikungan, dan terlalu percaya diri pada kecepatan lurus. Setiap kali motornya melebar dan kehilangan waktu, tidak ada yang menyalahkan nasib. Yang ada hanya aspal dingin dan rasa malu yang membakar dada. Tapi justru di sanalah ia belajar, tikungan tidak bisa dipaksa, ia harus dibaca. Ia mulai memperlakukan lintasan seperti buku terbuka. Setiap tikungan adalah paragraf, setiap pengereman adalah tanda baca, dan setiap kesalahan adalah catatan kaki yang tak boleh diulang. Veda menghafal bagaimana aspal berubah warna, bagaimana bayangan memanjang di jam tertentu, bagaimana motor bereaksi sepersekian detik lebih cepat jika ia sedikit lebih sabar. Sementara pembalap lain sibuk mengejar kecepatan tertinggi, Veda justru memperlambat dirinya sendiri untuk memahami. Ia belajar bahwa kemenangan sering disembunyikan di tempat yang tidak terlihat kamera, di titik masuk tikungan, di sudut kemiringan yang nyaris mustahil, di keputusan kecil yang diambil dalam sepersekian detik. Ia jatuh lebih dari sekali. Luka di tubuhnya sembuh, tapi luka di egonya jauh lebih lama. Namun Veda tidak pernah membiarkan kegagalan lewat tanpa makna. Setiap jatuh adalah guru yang kejam, memaksanya jujur pada batas kemampuan sendiri.
Tidak ada ruang untuk berbohong pada diri sendiri di lintasan. Seiring waktu, sesuatu berubah. Tikungan yang dulu terasa menakutkan kini terasa akrab, seolah memanggilnya. Veda tidak lagi menebak, ia tahu. Tangannya bergerak lebih dulu sebelum pikirannya sempat ragu. Di titik itulah instingnya lahir, bukan sebagai bakat, melainkan hasil dari kesalahan yang dikunyah habis-habisan. Kini, berdiri di ambang balapan besar, Veda Ega Pratama bukan lagi anak yang berharap lintasan berbaik hati. Ia adalah pembaca setia aspal, memahami setiap kalimatnya. Dan di dunia yang masih sibuk menyalahkan nasib, Veda membawa satu senjata berbahaya, pemahaman. Sesuatu yang tak bisa diajarkan, dan tak bisa dicuri. Pagi itu, lintasan terasa berbeda. Bukan karena cuaca atau kondisi aspal, melainkan karena nama-nama besar yang memenuhi paddock dan grid start. Juara bertahan, talenta impor, pembalap dengan sejarah panjang kemenangan, semuanya berdiri sejajar, membawa reputasi yang lebih berat dari motor yang mereka tunggangi. Di tengah barisan itu, nama Veda Ega Pratama terdengar lebih pelan, nyaris tenggelam. Media segera menemukan label yang paling mudah, kuda hitam. Sebuah sebutan setengah pujian, setengah keraguan. Mereka menyebut Veda berbakat, tapi belum teruji sepenuhnya. Kamera lebih lama berhenti pada wajah-wajah terkenal, sementara Veda hanya muncul sekilas, tanpa cerita dramatis yang bisa dijual. Di balik helmnya, Veda menyadari satu hal, reputasi adalah beban yang tak perlu ia pikul. Ia tak datang membawa masa lalu yang gemerlap, hanya bekal pemahaman lintasan yang tak terlihat. Grid start baginya bukan panggung pembuktian ego, melainkan titik awal perhitungan yang dingin dan tenang. Satu persatu rival melirik ke arahnya, sebagian dengan rasa penasaran, sebagian dengan senyum meremehkan. Mereka mengenal statistik, catatan waktu, dan grafik performa. Namun tak satu pun dari mereka benar-benar tahu apa yang disimpan Veda di kepalanya. Peta lintasan yang hidup, berubah setiap lap. Ketika kru memanaskan mesin, suara knalpot mengguncang udara. Detak jantung para pembalap berpacu dengan jarum RPM. Bagi sebagian orang, ini adalah momen paling menegangkan. Bagi Veda, justru inilah saat paling jujur, tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi alasan. Ia menatap lampu start, teringat semua kegagalan yang telah membentuknya. Setiap jatuh, setiap kesalahan, kini berdiri rapi di belakangnya seperti barisan guru yang tak terlihat. Nama besar di kiri dan kanan terasa samar, yang nyata hanyalah lintasan yang menunggu dijawab. Grid start itu penuh legenda dan ambisi, namun Veda Ega Pratama berdiri dengan keyakinan yang sunyi. Dunia boleh menyebutnya kuda hitam, tapi ia tahu satu kebenaran sederhana, ketika lampu padam, semua nama akan hilang. Yang tersisa hanyalah skill, dan siapa yang benar-benar pantas berada di depan. Lampu merah menyala satu persatu, menggantung di udara seperti vonis yang belum dijatuhkan. Suara mesin meraung semakin liar, mencabik keheningan detik-detik terakhir sebelum balapan dimulai. Di grid start, tubuh-tubuh tegang menunggu isyarat, sementara mata dunia tertuju pada nama-nama besar yang diyakini akan melesat paling depan. Veda Ega Pratama menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke depan, tenang, nyaris dingin. Saat lampu padam, kekacauan langsung pecah. Roda berputar, motor melonjak, dan teriakan knalpot saling bertabrakan. Namun di tengah ledakan start itu, sesuatu tak berjalan sempurna bagi Veda. Ban belakangnya sedikit kehilangan cengkeraman, cukup untuk membuatnya tertahan sepersekian detik, waktu yang di dunia balap terasa seperti keabadian. Satu persatu motor di depannya melesat. Posisi Veda melorot, tercecer di tengah kerumunan. Kamera menangkap momen itu, dan komentator pun bersuara, start buruk, momentum hilang. Kata nasib kembali mengintip, siap dijadikan penjelasan cepat bagi siapapun yang ingin percaya. Namun di balik visor helmnya, tidak ada kepanikan. Tidak ada umpatan. Veda tahu balapan tidak pernah ditentukan di 50 meter pertama. Start hanyalah pembuka, bukan kesimpulan. Tangannya tetap halus,
gas dikontrol presisi, seolah ia sengaja menahan diri dari kepanikan yang menelan pembalap lain. Memasuki tikungan pertama, lintasan berubah menjadi medan perang. Beberapa pembalap memaksakan jalur, saling menutup ruang, mencari keuntungan instan. Veda memilih jalur berbeda, lebih sempit, lebih berisiko, tapi bersih. Ia tidak melawan kerumunan, ia membaca celah yang tak disadari orang lain. Satu posisi direbut, lalu satu lagi. Bukan dengan manuver kasar, melainkan dengan ketepatan waktu yang kejam. Lawan-lawan yang tadi merasa aman mulai terkejut, tak menyadari dari mana tekanan itu datang. Veda bergerak seperti bayangan, hadir tanpa peringatan, pergi tanpa jejak. Lap pertama belum selesai, dan dunia sudah mulai keliru menilai. Mereka mengira start buruk adalah tanda kegagalan yang akan datang. Padahal bagi Veda Ega Pratama, lampu merah yang tak berpihak hanyalah pengingat kemenangan sejati tidak dimulai dari keberuntungan, tapi dari ketenangan membaca kekacauan. Lap demi lap mulai mengikis kesabaran para pembalap di depan. Tekanan datang bukan dari suara mesin, melainkan dari kehadiran yang perlahan mendekat tanpa banyak drama. Veda Ega Pratama kini bukan lagi sekadar nama di papan posisi, ia adalah bayangan yang muncul di kaca spion, membuat napas lawan tak lagi teratur. Tikungan tajam di sektor tengah lintasan menjadi panggung pertama. Sebuah tikungan yang terkenal memakan korban, tempat banyak pembalap memilih aman daripada cepat. Di sanalah Veda melihat peluang. Bukan peluang nekat, melainkan peluang yang hanya muncul bagi mereka yang benar-benar memahami batas grip dan keberanian. Pembalap di depannya menutup jalur, yakin sudah memilih racing line terbaik. Namun Veda membaca satu detail kecil, keterlambatan sepersekian detik saat pengereman. Tanpa ragu, ia masuk lebih dalam, mengorbankan sudut keluar demi posisi di apex, manuver yang bagi kebanyakan orang tampak mustahil. Roda hampir bersentuhan, suara mesin meninggi, dan penonton menahan napas. Di titik itu, tidak ada ruang untuk kesalahan. Lawannya panik, sedikit melebar, kehilangan momentum. Veda melesat keluar tikungan lebih dulu, bersih, presisi, tanpa sentuhan sedikit pun. Satu posisi hilang bagi lawan, satu pesan jelas bagi yang lain. Ini bukan kebetulan, ini bukan keberanian kosong. Ini adalah eksekusi dingin yang lahir dari pemahaman lintasan. Tikungan itu menelan satu korban, bukan karena jatuh, tapi karena kalah membaca permainan. Di pit wall, beberapa kepala mulai menoleh serius. Data menunjukkan pergerakan yang tak biasa, kecepatan yang muncul di tempat yang seharusnya tak memberi keuntungan. Sementara itu, Veda terus melaju, tak merayakan apapun. Baginya, satu overtake hanyalah satu langkah dari banyak langkah yang harus diambil. Balapan masih panjang, tapi satu hal telah berubah. Rasa aman mulai runtuh. Setiap tikungan kini terasa seperti ancaman bagi mereka yang di depan. Karena Veda Ega Pratama telah membuktikan satu kebenaran pahit, di lintasan ini, satu tikungan saja cukup untuk mengakhiri keunggulan siapapun. Setelah tikungan itu, ritme balapan berubah. Para pembalap di depan mulai sering menoleh ke papan pit, mencari kepastian dari angka dan grafik. Setiap lap mereka diberi instruksi, setiap meter dihitung dengan teliti. Di dunia mereka, data adalah kebenaran tertinggi. Namun di belakang mereka, ada satu pembalap yang tidak sedang mengikuti angka, ia sedang mengikuti rasa. Veda Ega Pratama tidak menunggu perintah. Ia merasakan perubahan kecil pada grip ban, mendengar getaran halus di setang, membaca arah angin yang tak tercatat di layar manapun. Nalurinya bekerja lebih cepat daripada radio tim. Apa yang baginya terasa alami, bagi orang lain adalah perjudian yang tak masuk akal. Di sektor cepat, tempat sebagian pembalap memilih patuh pada data demi keselamatan, Veda justru menggeser batas. Ia masuk tikungan dengan kecepatan yang tak disarankan, menahan gas lebih lama, lalu melepaskannya di titik yang hanya ia sendiri yang percaya. Motor bergoyang tipis, seolah menolak lalu patuh. Satu lagi rival terlewati, kali ini di area yang dianggap mustahil untuk menyalip.
Kamera menangkap ekspresi terkejut pembalap itu, seolah baru saja disadarkan bahwa rencana sebaik apapun bisa runtuh oleh satu keputusan spontan yang tepat. Penonton bersorak, tapi di pit lawan, suasana mulai mencekam. Tim-tim rival sibuk menyesuaikan strategi. Angka di layar tak lagi sesuai kenyataan. Veda tidak seharusnya secepat itu, tidak di titik itu, tidak dengan cara seperti itu. Namun balapan tidak peduli pada apa yang seharusnya terjadi. Ia hanya mengakui apa yang benar-benar terjadi di lintasan. Bagi Veda, naluri bukan sihir. Itu adalah hasil dari ribuan kesalahan yang pernah ia buat, dari jatuh yang pernah ia rasakan, dari tikungan yang pernah menolaknya. Semua pengalaman itu kini bersatu, mengambil alih ketika logika orang lain mulai ragu. Lap terus berkurang, dan jarak dengan barisan depan semakin menipis. Di dunia yang percaya pada data, Veda Ega Pratama menjadi anomali yang menakutkan. Karena ketika angka berhenti memberi jawaban, hanya satu hal yang tersisa untuk menentukan pemenang, naluri yang ditempa oleh skill, bukan keberuntungan. Semakin dekat Veda Ega Pratama ke barisan terdepan, semakin keras pula bisik-bisik bermunculan. Di padok dan ruang siaran, spekulasi mulai mengambil alih nalar. Tidak mungkin perbedaan ini hanya datang dari tangan seorang pembalap, begitu kata mereka. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik firing motor bernomor itu. Namun fakta di pit wall berbicara dingin. Mesin Veda identik, tanpa keistimewaan, tanpa setelan rahasia. Rasio gigi, suspensi, hingga peta elektronik berada dalam batas regulasi yang sama dengan para rivalnya. Tidak ada senjata rahasia, tidak ada keuntungan teknis. Semua angka itu setara, bahkan membosankan. Yang tidak tercatat dalam lembar teknis hanyalah cara Veda memperlakukan mesinnya. Ia tidak memaksa motor untuk tunduk, ia berdialog dengannya. Setiap perpindahan gigi terasa halus, setiap sentuhan rem seperti kesepakatan diam-diam antara manusia dan mesin. Di tangan yang tepat, kesamaan justru menjadi senjata. Satu duel sengit terjadi di lintasan lurus. Mesin sama kuat, kecepatan puncak setara. Namun saat memasuki pengereman, perbedaannya terasa brutal. Veda menahan rem sepersekian detik lebih lama, cukup untuk memindahkan tekanan ke lawan. Motor di sampingnya goyah, sementara Veda masuk tikungan dengan garis sempurna. Overtake itu bukan hanya perpindahan posisi, melainkan tamparan keras bagi asumsi lama. Jika mesinnya sama, maka keunggulan itu datang dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak bisa dibeli atau disetel di pit, skill yang diasah hingga ke batas paling sunyi. Rival-rival mulai sadar bahwa mereka sedang menghadapi jenis lawan yang berbeda. Bukan pembalap yang menunggu kesalahan, tapi yang memaksa kesalahan muncul. Tekanan itu pelan-pelan merusak fokus, membuat tangan sedikit gemetar dan keputusan sedikit terlambat. Dengan mesin yang sama dan hasil yang semakin menjauh, satu kebenaran pahit tak bisa lagi dihindari. Di lintasan ini, Veda Ega Pratama membuktikan bahwa keadilan teknis bukan jaminan keadilan hasil. Karena pada akhirnya, yang membedakan hanyalah siapa yang paling mampu mengendalikan segalanya. Kini hanya tersisa beberapa pembalap di depan Veda Ega Pratama. Jarak makin rapat, ruang makin sempit, dan kesalahan sekecil apapun akan dibayar mahal. Ini bukan lagi fase balapan yang bisa dimenangkan dengan strategi aman. Ini wilayah abu-abu, tempat skill dan nyali saling menguji tanpa ampun. Duel pertama terjadi tiba-tiba. Seorang rival menutup jalur dengan agresif, mencoba mematahkan ritme Veda. Motor mereka berdekatan, napas hampir bersentuhan. Di titik itu, banyak pembalap akan memaksa, berharap lawan gentar. Veda justru melakukan hal sebaliknya, ia menahan diri, memancing. Tekanan mental mulai bekerja. Setiap tikungan, Veda hadir terlalu dekat untuk diabaikan, terlalu rapi untuk dilawan. Lawannya mulai kehilangan ketenangan, mengerem terlalu dalam, membuka gas terlalu cepat. Dan di dunia balap, satu keputusan emosional sudah cukup untuk membuka pintu kehancuran.
Di tikungan cepat yang dikenal berbahaya, momen itu akhirnya datang. Rivalnya masuk sedikit terlalu dalam, memaksakan keunggulan yang tak pernah ada. Veda membaca semuanya sejak awal. Ia memilih jalur luar, menjaga kecepatan, dan ketika motor di depannya melebar, ia melesat lewat bersih, dingin, tanpa drama. Penonton bersorak, namun di balik sorak itu ada ketegangan yang nyata. Ini bukan adu keberanian membabi buta. Ini duel skill di batas nyali, di mana yang paling sabar justru paling mematikan. Veda tidak menang karena nekat, ia menang karena tahu kapan tidak perlu nekat. Satu persatu rival mulai runtuh secara mental. Mereka sadar bahwa menekan Veda hanya mempercepat kehancuran diri sendiri. Ia tidak terpancing, tidak tergesa, dan tidak memberi celah psikologis sedikit pun. Seolah-olah ia sudah berada satu lap lebih maju dalam pikirannya. Kini hanya tersisa satu rintangan besar di depannya. Balapan memasuki fase penentuan, dan udara terasa semakin berat. Veda Ega Pratama tidak lagi sekadar mengejar posisi, ia sedang menguji batas terakhir lintasan, membuktikan bahwa di titik paling ekstrim sekalipun, skill sejati selalu lebih tajam dari nyali kosong. Satu nama kini tersisa di depan Veda Ega Pratama. Rival utama, pembalap yang selama ini disebut paling komplit, cepat, berpengalaman, dan jarang membuat kesalahan. Jarak di antara mereka tipis, namun terasa seperti jurang psikologis. Seluruh lintasan seolah menahan napas, menunggu momen ketika salah satu dari mereka tergelincir oleh tekanan. Rival itu mulai menaikkan tempo. Gas dibuka lebih awal, pengereman dipaksakan lebih dalam. Ia ingin satu hal, memaksa Veda melakukan kesalahan. Namun setiap upaya itu seperti berhadapan dengan dinding sunyi. Veda selalu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, tanpa terlihat tergesa sedikit pun. Lap demi lap berlalu, dan kesalahan yang ditunggu-tunggu tak pernah datang. Tidak ada ban yang terkunci, tidak ada racing line yang melenceng. Gerakan Veda terlalu rapi untuk diserang, terlalu tenang untuk diprovokasi. Ia tidak membalas tekanan dengan agresi, melainkan dengan konsistensi yang kejam. Di pit wall, para analis mulai kebingungan. Grafik menunjukkan ritme yang nyaris sempurna, tanpa penurunan, tanpa lonjakan emosional. Ini bukan balapan melawan waktu, ini balapan melawan ego. Dan ego adalah musuh yang jauh lebih mudah dikalahkan daripada pembalap secepat apapun. Rival di depan mulai merasakan beban yang tak terlihat. Setiap kali menoleh ke kaca spion, Veda ada di sana, tidak menyerang, tidak menghilang. Kehadiran itu menggerogoti fokus, memaksa pikiran bercabang antara bertahan dan menyerang. Dan di lintasan, pikiran yang bercabang adalah awal dari akhir. Veda merasakan semuanya. Getaran halus itu, perubahan ritme kecil di depan, tanda-tanda ketidaksabaran yang mulai muncul. Namun ia tetap menunggu, bukan karena ragu, tapi karena tahu, kemenangan paling telak adalah yang datang tanpa memberi lawan alasan apapun. Balapan memasuki lap-lap krusial, dan satu kebenaran makin jelas. Jika dunia menunggu kesalahan dari Veda Ega Pratama, dunia akan menunggu terlalu lama. Karena di tengah tekanan paling brutal sekalipun, kesalahan itu tak pernah datang. Rival utama kini tak hanya menghadapi kecepatan, tapi juga perang psikologis yang diam-diam membunuh fokusnya. Setiap kali Veda Ega Pratama muncul di kaca spion, detak jantungnya melonjak, tangan sedikit menegang, keputusan menjadi lebih lambat. Tidak ada kontak fisik, tidak ada manuver berlebihan, namun tekanan itu jauh lebih mematikan daripada tabrakan. Di lintasan lurus, rival mencoba menekan pedal lebih dalam, berharap keunggulan motor dan pengalaman akan menahan Veda. Tapi Veda menyesuaikan dengan presisi yang tak terlihat, memanfaatkan setiap celah sekecil apapun. Sedetik salah tekan gas atau rem, dan posisi akan bergeser. Lawan mulai menyadari bahwa setiap kesalahan kecil kini memiliki konsekuensi fatal. Tikungan demi tikungan menjadi ujian mental. Lawan yang dulu percaya diri kini mulai ragu, memperhitungkan setiap titik pengereman lebih lama dari seharusnya, kehilangan ritme. Veda hanya mengamati,
menunggu, tanpa panik, tanpa terburu-buru. Kesalahan yang dipaksa muncul oleh rivalnya sendiri, diatur oleh ketenangan yang ia bawa. Di pitwall, tim rival mulai terdiam. Strategi, data, dan pengalaman tak lagi menjadi senjata ampuh. Semua itu kalah oleh ketenangan yang menyelimuti Veda. Analisis dan grafik mereka menunjukkan pergerakan yang mustahil dijelaskan. Di lintasan, rival mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar masih mengendalikan balapan. Mental yang retak bukan sekadar kehilangan fokus, ia mulai memengaruhi keberanian. Rival menahan diri di tikungan, takut mengambil risiko. Veda, di sisi lain, bergerak seperti predator yang sabar. Ia tidak menyerang secara agresif, cukup berada di posisi yang tepat, mendorong lawan sendiri ke batas yang mereka tak sanggup lewati. Setiap lap, jarak menipis, dan lawan semakin terpojok oleh tekanan tak terlihat ini. Tangan gemetar, mata melebar, napas tersengal, semua tanda retaknya mental juara. Veda memanfaatkan semuanya tanpa rasa bersalah. Di dunia balap, ini bukan kekejaman, ini hukum alam yang sederhana, yang kuat bertahan, yang lemah runtuh. Dan di depan mata ribuan penonton, sebuah kenyataan pahit mulai muncul, kemenangan bukan lagi soal mesin, jalur, atau keberuntungan. Kemenangan adalah hasil dari skill murni dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Veda Ega Pratama menatap lawan yang mulai goyah dan tersenyum tipis di balik helm. Ini baru permulaan dari dominasi yang tak bisa dibantah. Lap-lap terakhir menegangkan. Lintasan kini seperti arena sunyi yang hanya dipenuhi suara mesin yang meraung dan detak jantung rival yang tersisa di depan. Veda Ega Pratama tidak tergesa. Ia tidak sedang menyerang untuk menang, ia sedang menegaskan sesuatu, dominasi skill murni. Di tikungan terakhir sebelum garis lurus panjang, rivalnya mencoba melakukan pertahanan terakhir. Ia menutup jalur, memaksa Veda mengerem lebih awal. Namun Veda membaca setiap gerakan dengan ketenangan yang mengerikan. Ia tidak panik, tidak mengamuk, hanya menunggu momen yang tepat. Dan saat momen itu datang, manuver Veda terlalu sempurna untuk digagalkan. Satu perpindahan garis, sedikit tarikan gas, dan motor rival terpaksa melebar. Penonton menahan napas, kamera membeku pada momen presisi itu. Ini bukan drama atau keberuntungan, ini adalah eksekusi dingin seorang pembalap yang tahu persis apa yang dilakukan. Tidak ada sentuhan, tidak ada tabrakan, hanya satu kebenaran yang mengiris, skill yang lebih unggul selalu menemukan jalannya. Rival mencoba mengejar di lintasan lurus, tapi jarak yang hilang di tikungan itu sudah tak mungkin dikejar. Sekali lagi, perbedaan bukan pada motor, bukan pada data, tapi pada penguasaan total atas situasi. Penonton bersorak, namun ada ketegangan yang tetap terasa. Semua tahu bahwa kemenangan ini bukan sekadar angka di papan posisi, tapi pelajaran bagi siapapun yang masih percaya bahwa keberuntungan bisa menentukan hasil. Veda mengubah aturan tak tertulis itu, kemenangan yang telak lahir dari skill, bukan dari nasib. Di helmnya, Veda tidak tersenyum lebar. Tidak ada euforia berlebihan, hanya kepuasan yang tenang. Ia tidak datang untuk menunjukkan siapa yang lebih berani, tapi siapa yang lebih siap, lebih jeli, dan lebih sabar menghadapi tekanan yang tak terlihat oleh mata awam. Lap terakhir ini bukan serangan terakhir, tapi penegasan tanpa ampun. Dunia kini mulai mengerti bahwa di lintasan ini, tidak ada lagi tempat bagi yang menunggu nasib. Ada hanya satu hukum, skill yang matang dan kepala yang dingin selalu menang, dan Veda Ega Pratama baru saja menegaskan hukum itu dengan kejam. Bendera finish berkibar, dan suara sorak penonton mengisi seluruh tribun. Tapi di balik keramaian itu, satu hal terasa berbeda, tidak ada yang bisa lagi menuding nasib. Hujan, angin, atau kondisi lintasan yang berubah-ubah tidak lagi bisa dijadikan alasan. Semua itu hadir, tapi kalah oleh satu kekuatan yang jelas dan tak terbantahkan, skill murni Veda Ega Pratama. Para rival terdiam, mereka menatap angka di papan posisi dengan campuran kekaguman dan frustrasi. Motor mereka sama, strategi tim mereka sama,
dan prediksi data yang mereka siapkan sedetail apapun tak ada artinya. Semua itu hancur oleh ketenangan dan presisi seorang pembalap yang menolak menyerahkan sedikit pun kemenangan pada kebetulan. Di pit, tim lawan mencoba mencari alasan apa yang salah. Apakah ban licin? Apakah ada kerusakan mesin? Namun catatan data membuktikan bahwa semuanya normal. Tidak ada celah teknis, tidak ada kesalahan mekanis. Yang tersisa hanyalah kebenaran pahit, mereka kalah karena kalah dalam skill, bukan karena sial. Veda menurunkan visornya perlahan, wajahnya tetap tenang. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu menunjukkan euforia. Kemenangan yang ia raih terlalu telak untuk diabaikan, terlalu jelas untuk diperdebatkan. Segala pujian dan kritik menjadi bisu di hadapan fakta. Di lintasan ini, skill menentukan segalanya. Media mencoba menulis ulang cerita, mencari kata keberuntungan di setiap kalimat. Tapi tidak ada satupun. Setiap posisi yang direbut, setiap manuver yang dilakukan, terekam dengan sempurna, hasil dari latihan, pengalaman, dan insting yang diasah oleh ribuan kesalahan masa lalu. Rival yang kalah kini menyadari satu hal yang pahit, mereka tidak bisa lagi menyalahkan nasib. Setiap overtake Veda, setiap tekanan psikologis yang ia ciptakan, lahir dari ketajaman skill yang tak bisa dipalsukan. Dunia balap yang dulu nyaman dengan alasan kini terpaksa melihat kebenaran yang keras. Di tengah sorak dan lampu kamera, Veda Ega Pratama menatap lintasan sekali lagi. Tidak ada drama. Tidak ada keberuntungan, hanya fakta sederhana yang kejam. Di balapan ini, yang menang hanyalah mereka yang siap sepenuhnya. Dan Veda baru saja menegaskan satu hukum baru, kemenangan bukan milik nasib, tapi milik skill yang tak terbantahkan. Bendera finish sudah lama berkibar, namun efeknya masih terasa di setiap detik yang berlalu. Posisi Veda Ega Pratama di papan sudah jelas unggul dengan selisih waktu yang telak. Selisih itu bukan sekadar angka, tapi bukti nyata dominasi. Lawan yang dulunya percaya diri kini hanya bisa menatap dari kejauhan, menyadari bahwa mereka tidak kalah karena sial, tapi karena kalah skill. Suasana di pit lawan berubah menjadi hening. Tidak ada yang bisa dijadikan kambing hitam. Mesin sama, strategi sama, bahkan data yang dianalisis sedetail mungkin gagal. Semua itu runtuh di hadapan presisi dan naluri Veda. Lawan tahu, mereka dikalahkan oleh satu hal yang tak bisa dicuri, tak bisa dibeli, kemampuan murni seorang pembalap. Di lintasan, titik-titik pengereman, apex tikungan, dan akselerasi keluar tikungan semua menjadi saksi. Setiap gerakan Veda adalah pelajaran tentang bagaimana skill bisa menaklukkan segalanya. Tidak ada drama, tidak ada keberuntungan, hanya eksekusi yang dingin dan tanpa ampun, yang membuat siapapun yang menyaksikan terdiam. Penonton di tribun dan ribuan mata di layar media sosial mulai memahami satu hal, kemenangan ini tidak main-main. Veda bukan sekadar cepat, ia tidak memberi celah bagi kesalahan, tidak memberi ruang bagi lawan untuk berharap. Ia menaklukkan lintasan dengan ketenangan, membungkam keraguan, dan menegaskan superioritas tanpa retorika. Rival yang kalah menunduk, menyadari bahwa selisih waktu yang telak bukanlah kebetulan. Setiap tikungan yang mereka anggap aman sudah dibaca, setiap kesempatan yang mereka tunggu justru dipakai oleh Veda. Ia memaksa mereka menyerah pada satu kenyataan pahit, di balapan ini, skill adalah satu-satunya hukum yang berlaku. Media mencoba merangkai kata-kata untuk menjelaskan fenomena itu, namun tidak ada istilah yang cukup kuat. Tidak ada narasi dramatis yang bisa menutupi fakta brutal, kemenangan telak, bersih, tanpa celah. Semua orang menyadari bahwa ini bukan sekadar balapan, ini adalah demonstrasi mutlak dominasi skill. Di podium, Veda menatap ke depan. Tidak ada senyum lebar, tidak ada sorak-sorai berlebihan. Hanya satu pesan tersirat bagi dunia balap, di lintasan ini, yang lemah akan runtuh, yang mengandalkan nasib akan kalah, dan yang menguasai skill dengan sempurna akan menaklukkan segalanya, tanpa ampun, tanpa kompromi. Di ruang konferensi pers, lampu kamera menyorot wajah-wajah penuh penasaran. Media menunggu jawaban dramatis,
rival menunggu pembenaran, dan publik menunggu kata-kata heroik. Namun Veda Ega Pratama hanya duduk tenang, helm sudah dilepas, menatap lurus ke depan seakan menimbang kata-kata sebelum melepaskannya. Pertanyaan pertama datang cepat, mencoba menggali rahasia di balik kemenangan telak itu. Apakah ini keberuntungan? Tanya seorang reporter dengan nada yang terselip skeptisisme. Veda menghela napas sebentar, lalu menjawab dengan satu kalimat sederhana, dingin, namun membekas. Kalau ini soal nasib, semua orang punya kesempatan. Tapi ini soal skill, katanya. Kata-kata itu tidak panjang, namun menamparkan semua asumsi yang selama ini membelenggu dunia balap. Ruangan hening sejenak, rival menelan ludah, dan media berusaha menuliskan ulang narasi yang selama ini nyaman dengan kata keberuntungan. Kalimat itu membungkam komentar-komentar meremehkan, sekaligus menegaskan hukum baru di lintasan, kemenangan yang telak dan bersih lahir dari penguasaan skill, bukan kebetulan. Tidak ada yang bisa menafikannya, setiap gerakan Veda di lintasan telah membuktikan kebenaran itu. Rival-rival yang kalah kini menatap Veda bukan dengan amarah, tapi dengan kekaguman dan sedikit ketakutan. Mereka sadar, tidak ada pembenaran bagi kekalahan mereka, tidak ada nasib, tidak ada hujan, tidak ada kecelakaan yang bisa dijadikan alasan. Yang ada hanyalah satu hal, keterampilan yang lebih unggul. Media mencoba menganalisis ulang, mencari plot twist, atau istilah heroik lain, namun tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Dominasi Veda bukan kebetulan, bukan hasil dramatisasi. Ia datang, menaklukkan, dan membuktikan satu hukum yang sederhana namun kejam bagi dunia balap. Di akhir konferensi, Veda berdiri, menatap lintasan di kejauhan, seolah kembali menghafal setiap tikungan. Kalimatnya tetap menggantung di udara, membekas di pikiran semua orang. Di lintasan ini, yang menang bukan yang berharap pada nasib, tapi yang menguasai skill, dan Veda Ega Pratama telah membuktikannya tanpa kompromi. Hari itu berakhir dengan gemuruh sorak penonton yang masih membekas di udara. Namun bagi dunia balap, kemenangan Veda Ega Pratama bukan sekadar angka di papan posisi, melainkan revolusi yang menegaskan satu kebenaran baru. Di lintasan ini, skill yang matang selalu mengalahkan segalanya. Para rival kembali ke garasi mereka dengan rasa pahit yang sulit dihilangkan. Mesin sama, strategi sama, data sama, semua kalah oleh presisi dan ketenangan Veda. Tidak ada jalan pintas, tidak ada keberuntungan yang bisa menutupi kenyataan brutal. Mereka kalah, dan itu murni karena ketidakmampuan mereka membaca lintasan seperti yang dilakukan Veda. Di media sosial dan forum-forum balap, nama Veda menjadi topik utama. Setiap manuvernya dianalisis, setiap tikungan yang diambil dihitung, dan satu hal yang jelas, dunia balap tak akan pernah sama lagi. Dominasi telak itu telah menetapkan standar baru, dan semua orang tahu bahwa siapapun yang ingin menang harus bermain dengan level skill yang sama. Veda sendiri tidak mencari pengakuan. Ia menatap lintasan yang kini sepi, merasakan bekas setiap titik pengereman, setiap apex tikungan, setiap akselerasi yang ia lakukan dengan sempurna. Baginya, kemenangan ini bukan tentang pujian atau sorak-sorai, tapi tentang menegaskan hukum yang selama ini sering dilupakan, skill adalah segalanya. Di padok, pembalap muda mulai menyadari sesuatu yang kejam tapi jujur. Tidak ada lagi ruang untuk berharap pada keberuntungan, tidak ada lagi alasan untuk mengeluh tentang nasib. Balapan bukan lagi permainan peluang, ini arena di mana hanya persiapan, penguasaan, dan insting yang diasah tanpa ampun menentukan siapa yang akan berdiri di podium. Veda Ega Pratama berdiri di samping motornya, menatap matahari sore yang memantul di aspal. Ia tidak perlu mengangkat piala tinggi-tinggi. Setiap gerakan, setiap detik di lintasan, sudah cukup menjadi bukti. Dunia telah melihat satu contoh mutlak, kemenangan tanpa ampun bukan hadiah, tapi hak bagi mereka yang menguasai skill secara sempurna. Dan ketika malam menutup lintasan, satu hal jelas bagi semua yang hadir maupun yang menonton, standar baru telah ditetapkan. Veda Ega Pratama bukan hanya pemenang hari itu, ia adalah patokan,
pengingat pahit, dan peringatan kejam bagi siapapun yang masih berpikir kemenangan bisa lahir dari nasib. Di lintasan ini, hanya skill yang menentukan